Mengenali diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ngobrol dikit yuk tentang diri kita. Gini, kalau ada orang yang bertanya, apa sih hobimu? Apa kesukaanmu? Kamu punya kelebihan apa? Ada juga kekuranganmu apa selama ini? Nah, kira-kira teman-teman kalau ada yang nanya tentang diri kita, gampang apa susah sih jawabnya? Sering ya kita kadang-kadang menjadi bingung. Apa ya hobiku ya? Tahu deh kayaknya gitu ya. Atau kalau ditanya kekurangannya, banyak sih gitu. Tapi nggak bisa menyebutkan secara spesifik. Apalagi kalau ditanya tentang apa tujuan hidupmu? Apa ke depan yang ingin kamu capai dari dirimu? Potensi apa yang bisa dimaksimalkan dari dirimu? Nah, tambah bingung tuh ya. Mengeluh, takut, kecewa, bingung, merasa terpuruk, merasa dikhianati, dengan bertumpuk-tumpuk masalah sehingga emosi negatifnya menjadi banyak sekali. Tumpukannya bahkan tak terlihat saking tingginya, saking padatnya. Lalu dia bingung, aku harus kemana ya? Mau relax, mau refreshing, mau shopping, mau piknik. Tujuannya untuk healing, untuk menyembuhkan dari kepenatan jiwa yang dialaminya. Tapi berkali-kali hal itu dilakukan, apa yang didapatkan? Apakah dia mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan solusi, atau semuanya itu tetap ada di dalam benaknya, bertumpuk-tumpuk, sehingga ketika tumpukan itu menjadi tambah banyak, dia tidak mampu untuk mengatasi atau menghadapi dirinya sendiri. Pernah ngalami nggak teman-teman hal seperti itu? Kita telah capek atas semua ini, sampai tumpukan emosi negatif menjadi bergunung, sehingga kita pun menjadi bingung. Sebetulnya apa yang menyebabkan semua ini ya? Tahu nggak apa sebabnya? Sebetulnya yang menjadi penyebab itu, segala kegalauan kita, segala masalah tidak bisa keluar dari diri kita karena satu, kita belum mengenal siapa diri kita. Maksudnya bagaimana? Ya, saya kan tahu siapa nama saya lahir di mana, orang tua siapa, oke. Maksudnya kita belum mengenal kedalaman diri kita sendiri. Siapa diri saya? Apa kebutuhan saya? Kalau saya menghadapi masalah, solusi apa yang paling tepat dan cocok untuk saya, tanpa saya harus ikut-ikutan orang lain. Nah, di mana kelemahan-kelemahan saya? Apa yang harus saya ambil untuk memutuskan langkah-langkah masa depan saya? Ketika saya mengalami satu masalah, kemudian saya terpuruk, saya akan tahu solusinya. Minimal langkah apa untuk merilis semua ketegangan yang ada di diri saya. Nah, kita perlu look in teman-teman. Kita perlu melihat ke dalam diri kita, seperti apa saya ini sesungguhnya. Kita mengenali karakter kita, emosi-emosi kita, baik itu emosi yang positif maupun emosi negatif, kelebihan-kelebihan kita. Kemudian ketika kita merasa sedih, merasa kecewa, kita tahu me time itu seperti apa yang kita lakukan sehingga kita bisa merilis semua ketegangan demi ketegangan. Nah, kalau itu kita lakukan, kalau itu kita sudah ketahui, enak banget ya hidup ini ya. Hidup ini rasanya penuh dengan kebahagiaan karena setiap ada satu masalah kita mampu merilisnya dengan baik. Nah, tidak akan terjadi tumpukan-tumpukan emosi negatif yang itu akan sangat mengganggu langkah kita sehari-hari, kehidupan membersamai keluarga.
Apalagi kalau kita sudah menjadi seorang ibu, kita membersamai anak-anak, kita membersamai suami kita, itu akan terkendala dengan lapisan-lapisan masalah tadi. Nggak pengen kan? Siapa yang mau gitu loh. Pengennya sih ada sampah kita buang, ada sampah kita buang. Syukur-syukur dengan kita membuang sampah, kita bisa mendaur ulang sampah itu menjadi sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Mendaur ulang bagaimana? Ya kita bisa membuat hal-hal yang negatif di diri kita terima, kita syukuri, kita selesaikan dengan diri kita, kemudian tips atau solusi atas kebahagiaan tadi kita bisa sharing kepada orang lain, bisa menginspirasi orang lain, ya. Kalau orang lain menemukan masalah seperti yang kita alami, dia dengan mudah akan mampu menyelesaikannya. Jadi sangat mudah bukan? Ketika kita mampu mengenali siapa diri saya, semuanya insya Allah akan mudah kita jalani, terutama ketika menghadapi masalah-masalah. Nah teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya dan Kak J. Lovina mengadakan beberapa kali webinar. Ya, webinarnya antara lain healing, self healing. Gimana sih sesungguhnya self healing itu gitu. Nah, di kelas webinar tersebut saya bersama dengan Kak J menemukan para peserta yang mampu membaca dirinya, mengenali masalah-masalah yang ada, dan kemudian kita bimbing gimana sih sebetulnya healing itu gitu. Dan setelah itu kita yang kedua adakan webinar lagi tentang self writing. Nah kan, bagaimana kita mampu menuliskan apa yang ada di diri saya, terutama keadaan emosi-emosi yang muncul, emosi yang mengganggu, sehingga dengan menuliskannya kita mampu mengeluarkan segala unek-unek yang mengganggu di hati, di pikiran, perasaan, semuanya bisa keluar. Nah, dengan mengeluarkannya, otomatis kita akan menjadi lebih ringan beban ini. Nah, itu baru awalnya teman-teman, baru mengawalinya. Nah, setelah itu kita bikin webinar yang berikutnya adalah bagaimana mengalirkan rasa. Nah, itu Kak J itu bisa membantu gimana yang memiliki rasa-rasa negatif di dalam dirinya, perasaan-perasaan yang mengganggu selama ini, yang tadi yang bertumpuk-tumpuk menjadi sampah tadi, bisa dialirkan melalui bicara, melalui menuliskan. Nah, baru mengikuti webinar kita 2 jam, teman-teman yang pada malam itu ikut, testimoninya luar biasa. Mereka sudah mampu mengeluarkan emosi negatifnya sehingga sebagian dari masalahnya mengalir dan bersyukur sehingga dia menemukan ketenangan dalam jiwanya. Nah, itu penting sekali teman-teman. Padahal ini baru pembukaan ya, baru pre-webinar gitu. Nah, nanti ada seminarnya yang secara utuh akan kita kemas. Nanti akan kita bersamai, saya akan menyampaikan tentang inner journey-nya. Bagaimana dan siapa sebetulnya saya itu yang sesungguhnya. Kita petakan ada masalah apa di dalam diri kita, masalah yang saat ini, masalah kemarin, atau masa lalu, masa remaja kita, masa kecil kita. Nah, itu akan menjadi satu peta bagaimana dinamika kepribadian saya yang ada di dalam diri saya, sehingga saya menjadi diri saya yang sekarang ini. Nah, itu yang akan kita bimbing nanti para pesertanya dalam satu kelas bersama-sama, di mana setelah menemukan peta pribadinya masing-masing, dia akan lebih mudah untuk membersamai dirinya setiap hari dalam keadaan suka maupun duka.
dia akan mampu melangkah dengan lebih pasti, lebih percaya diri, lebih mandiri, menemukan cita-cita dan masa depannya dengan keyakinan yang tinggi. Nah itu, pengen kan gitu. Nah sebelum itu nanti kita masih ada 1 kali webinar yang mana saya akan membersamai teman-teman tentang bagaimana mengenali diri sendiri ini tadi. Nah webinar ini nanti akan kita adakan free buat teman-teman tentunya ya, sebelum mengawali kelas yang utuh 1 bulan lebih membersamai teman-teman untuk merilis semua yang ada di dalam dirinya sehingga menjadi pribadi yang utuh, yang penuh semangat, optimis dan bahagia. Pengen melanjutkan ikut kelasnya? Ya, bagi yang pengen silahkan menuliskannya di kolom message saya ini. Mudah-mudahan kita akan bisa ketemu di kelasnya di bulan November, tepatnya tanggal 5 November. Teman-teman juga bisa mengikuti IG saya erlik_is atau Facebook saya dengan nama sama dengan di YouTube channel Erlik Isfandiari. Oke? Mari kita membersamai diri kita, semoga menemukan kebahagiaan. Salam.